Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa qala ta'ala walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat serta berbagai karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi dan Rasulnya yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, pada kesempatan yang mulia ini khatib berwasiat kepada kita semua dengan wasiat takwa sebagaimana yang telah Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Mudah-mudahan kita Allah masukkan ke dalam kelompok orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Takwa dalam arti mengerjakan perintah Allah secara maksimal serta memprotek diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, pada kesempatan yang mulia ini khutbah kita seputar merawat dan menjaga amanah. Di dalam Al-Quranul Karim, dalam surah An-Nisa ayat 58, Allah Jalla wa Ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu, memerintahkan kepada kamu, an tu'addul amanat, untuk menyerahkan amanah, menunaikan amanah kepada ahliha, yaitu kepada yang berhak menerima amanah tersebut. Hadirin, amanah secara umum yang kita ketahui adalah setiap sesuatu yang dititipkan orang kepada kita dan ada kaitannya dengan kita, dan kita menyanggupi titipan itu, maka yang dititipkan tersebut adalah amanah. Ini bisa berbentuk janji, bisa berbentuk barang, bisa berbentuk apa saja yang pada satu saat amanah itu akan diserahkan kepada siapa yang memberikan amanah itu. Hadirin, ada penafsiran yang cukup menarik menurut khatib pada kesempatan yang mulia ini, yakni Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab Musannafnya nomor 3481 mengutip sebuah asar, sebuah pendapat sahabat Nabi yang mulia Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu ketika mengomentari surat An-Nisa yang tadi dibacakan, yakni ayat 58 itu. Apa kata Al-Barra bin Azib, salah seorang sahabat Nabi yang banyak juga meriwayatkan hadis? Qala, beliau mengatakan, al-amanatu fis salah wal amanatu fil ghusli minal janabah wal amanatu fil kaili wal amanatu fil wazni wa a'zamu zalika fil wada'i'. Kata beliau,
yang Allah perintahkan untuk menunaikan amanah ini, termasuk amanah di dalam salat, amanah di dalam mandi janabah. Ini mungkin perlu dipahami nanti insyaallah. Kedua, amanah dalam mandi janabah. Yang ketiga, amanah dalam takaran. Dan yang keempat, amanah dalam timbang menimbang. Dan yang paling berat di antara sekian amanah termasuk amanah wada', yakni titipan orang kepada kita. Jemaah berbahagia, di dalam sarahnya penjelasan Barwarra bin Azib ini disebutkan, pertama amanah di dalam salat. Yang dimaksud dengan amanah di dalam salat itu adalah ketika seseorang harus mengerjakan salat sesuai syarat dan rukunnya. Yang dikatakan syarat adalah sesuatu yang sebelum salat itu dilakukan. Misalnya berwudu dengan benar, ketika salat tepat pada waktunya, tidak boleh salat sebelum waktunya masuk. Misalnya menghadap kiblat, menutup aurat, ini bagian dari syarat dan itu dilakukan, dipenuhi dengan baik. Kemudian ada berkaitan dengan rukun salat, diawali dengan takbir dan berakhir dengan salam. Semua yang ada di dalam pelaksanaan salat itu dikerjakannya dengan baik, rukuknya dengan baik, sujudnya dengan baik, i'tidalnya dengan baik. Dengan baik di sini paling tidak standarnya adalah thama'ninah. Sebab sebagus apapun salat orang, sepanjang apapun salat yang dilakukannya, kalau tidak ada thama'ninahnya, menurut Nabi, fa innaka lam tusalli, kamu belum salat. Ini dapat kita akses dalam berbagai riwayat yang menjelaskan tentang orang yang salah di dalam salat. Di dalam sebuah riwayat disebutkan, ketika Nabi berada di Masjid Nabawi, faja'a rajulun, lalu datang seseorang, fasalla raka'atain, lalu dia salat 2 rakaat. Kemudian datang kepada Nabi mengucapkan salam, lalu Nabi menjawab salamnya dan mengatakan, ulang kembali salatmu karena kamu belum salat. Hal itu terjadi sampai 3 kali. Kemudian dia mengatakan, demi Allah yang telah mengutusmu dan kebenaran ya Rasul, fama uhsinu ghairah, saya tidak bisa lagi salat lebih baik dari ini. Fa'alimni, karena itu ajari aku salat. Lalu Nabi menyebutkan, ketika engkau hendak salat maka bertakbirlah, yakni takbiratul ihram. Kemudian bacalah ayat yang termudah yang dipaham para ulama adalah Al-Fatihah. Kemudian kamu ruku hatta tatma'inna raki'an, sehingga kamu thama'nina di dalam ruku. Sumarfa, kemudian kamu bangkit hatta ta'tadila qa'iman, sehingga kamu berdiri lurus. Dan begitu seterusnya. Menurut para ulama fikih, kesalahan orang ini sehingga Nabi menyuruh dia mengulang salatnya sampai 3 kali dan dikatakan Anda belum salat, kesalahannya adalah tidak thama'nina, tidak berhenti sejenak, baik ketika ruku, ketika i'tidal, ketika sujud dan duduk antara 2 sujud. Nah, ini adalah amanah. Dalam konteks ini adalah amanah yang harus ditunaikan oleh setiap hamba ketika melaksanakan salat. Kemudian amanah fil ghusli minal janabah, yakni mandi junub. Di dalam riwayat lain, Ali bin Abi Thalib menyebutkan, juga pendapat dari sahabat, yakni asar sahabat Ali bin Abi Thalib, bahwa mandi janabah adalah mandi, bagian dari mandi hadas besar. Kalau perempuan bisa ditambah dengan mandi haid, mandi selesai melahirkan, nipas, kering dari nipas misalnya, itu termasuk adalah mandi hadas besar. Di mana amanah di sini maksudnya adalah mengguyur seluruh badan, mengguyur seluruh tubuh yang wajib dibasahi oleh air. Tidak boleh tersisa sedikit pun dari anggota kulit kita yang tidak terbasahi oleh air. Tetapi hadirin, itu satu pendapat. Tapi pendapat lain khusus untuk mandi janabah tidak seperti itu. Banyak hadis-hadis sahih menyebutkan mandi janabah tidak wajib seperti bagaimana mandi haid, selesai haid dan mandi selesai melahirkannya seorang wanita. Kalau mandi nifas atau mandi haid itu wajib semuanya dibasahi, keramasnya luar biasa. Tetapi kalau mandi junub, tidak semua ulama sepakat dengan pendapat itu. Ada sebagian ulama, bahkan di dalam hadis Sahih Bukhari kita bisa temukan, mandi junub itu cukup dengan mengguyurkan air ke kepala 3 kali, kemudian guyur seluruh tubuhnya, selesai.
Bahkan salah seorang istri beliau sallallahu alaihi wasallam, yakni Ummu Salamah, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, aku adalah seorang wanita yang berambut tebal, kondeku besar. Apakah harus aku membuka kondeku untuk mandi janabah?" Kata Nabi, "La, yakfiki an tahsiya ala ra'siki salasa hasayat." Tidak perlu kamu membuka kondemu, tidak perlu membuka sanggulmu, cukup kamu mengguyur di atas kepalamu 3 kali guyur saja. Dapat dipastikan itu tidak basah semuanya. Demikian juga hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha untuk mandi janabah ini. Jadi agak berbeda memang dengan mandi haid bagi wanita dan mandi selesai melahirkan atau mandi nifas. Bagi mereka itu wajib semuanya untuk dibasuh seluruh kulit dan rambut mereka. Tapi kalau untuk mandi janabah dan arti mandi junub, ya katakanlah habis berhubungan intim atau kena mimpi, bagi laki-laki tidak seperti itu. Paling tidak ada pendapat ulama yang berbeda dari itu. Kemudian kata Barra bin Azib, termasuk juga amanah yang ditunaikan adalah ketika fil kail, zaman dahulu ada yang disebut dengan takaran atau sukatan, termasuk juga dengan timbangan. Itu harus benar, tidak boleh mengurangi timbangan, mengurangi takaran. Karena salah satu dosa besar yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Shu'aib sehingga didatangkan azab besar oleh Allah adalah mereka mengurangi takaran dan timbangan. Kemudian yang berikutnya, wa a'dhamu zalika fil wada'i', dan amanah yang paling besar adalah berkaitan dengan menjaga titipan. Titipan, hadirin, ada sebuah hadis yang menjelaskan sebuah titipan ini dalam bentuk dialog, yakni terjadi pada keluarga Abu Salamah dan istrinya Ummu Salamah. Hadirin, pada suatu ketika di saat Abu Salamah akan safar, dia meninggalkan anaknya dalam keadaan kurang sehat. Di waktu itu, maaf, dalam hal ini bukan Ummu Salamah, Abu Talha, maaf, ya, bukan Abu Salamah tapi Abu Talha dan Ummu Talha. Ini sahabatnya. Jadi ketika Abu Talha akan safar, ada di antara anaknya yang sakit. Kemudian safar beberapa hari, di saat dia pulang, pada hari kepulangan itu sang anak yang sakit ini meninggal. Dan Ummu Talha berpesan kepada keluarganya, "Jangan ada di antara kalian yang menjelaskan atau memberitahu suami saya bahwa anak kami sudah meninggal. Biar nanti saya yang menjelaskannya." Hadirin, pada saat yang tepat Abu Talha pun sampai ke rumah. Sampai ke rumah, sang istri melayani apa adanya, ya makannya, ya minumnya. Bahkan di dalam hadis itu disebutkan sampai Ummu Talha juga melayani urusan biologisnya. Subhanallah. Bayangkan seorang ibu, di satu sisi anaknya meninggal dunia, di lain sisi dia sebagai istri. Bagaimana keadaan musibah, betapa beratnya pikiran, perasaan seorang ibu yang kematian anaknya. Tapi dia tetap melayani suaminya tanpa seperti diketahui oleh sang suami kalau dalam keadaan berduka. Setelah semuanya selesai ditunaikan oleh si istri ini, melayani suaminya lahir batin, lalu Ummu Talha pun bertanya kepada suaminya, kalau bawa dalam dialog kita lebih kurang, "Bang, bagaimana menurutmu jika orang menitipkan sesuatu kepada kita, bagaimana kewajiban kita?" Kata sang suami, "Kewajiban kita adalah menjaga, karena itu adalah amanah. Kewajiban kita menjaga amanah tersebut. Lalu bagaimana jika pada suatu ketika amanah itu diambil oleh orang yang punya amanah? Apa hak kita?" Kata sang suami Abu Talha, "Tidak ada sedikit pun hak kita untuk menahannya, karena kita hanya sekedar menjaga itu titipan, menjaga amanah." Lalu kata si istri, "Fastarji' lillah." Bahasa kitanya, bacalah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Karena anak kita yang sakit, sesungguhnya beliau sudah meninggal dunia, ada di kamar sebelah. Nah, kalau definisi ini kita ambil, maka amanah adalah sesuatu yang dititipkan kepada kita. Lalu kita jaga, pada saatnya amanah itu akan diserahkan kepada yang menitipkan amanah. Hadirin,
Dalam konteks kita sebagai karyawan, karena pesan yang tertinggi mungkin dari khutbah kita hari ini adalah dampaknya kepada kita sebagai pegawai, sebagai karyawan. Hadirin, dari berbagai literatur yang saya ambil, dalam berbagai buku yang bercerita tentang kinerja, integritas, kejujuran, paling tidak khatib ingin bacakan dari semuanya itu, paling tidak ada 7 catatan kita amanah dalam konteks kita sebagai pekerja, sebagai karyawan. Pertama, menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh, tidak bermalas-malasan atau mengabaikan pekerjaan. 2, menjaga waktu, datang tepat waktu, tidak manipulasi absensi, dan tidak menggunakan jam kerja untuk kepentingan pribadi tanpa izin. Yang ketiga, menjaga harta dan fasilitas perusahaan, tidak menyalahgunakan kendaraan, alat kerja, dana, atau aset perusahaan. Keempat, menjaga rahasia perusahaan, tidak membocorkan data, strategi, atau informasi penting kepada pihak lain. Kelima, jujur dalam laporan dan administrasi, tidak memalsukan data, kwitansi, laporan keuangan, atau hasil pekerjaan lainnya. Yang keenam, mematuhi aturan perusahaan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam, karena kita sebagai muslim. Ketujuh, atau terakhir, memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan atau masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab pekerjaan. Ini bisa kita akses di berbagai buku-buku yang menjelaskan tentang etika, integritas, kinerja, pekerjaan dan sebagainya. Kita dapatkan itu adalah amanah dalam arti kita sebagai pegawai, sebagai karyawan, karena semua kita tahu sebelum Bapak bekerja di sini itu kan ada MOU yang harus ditandatangani, ada kesepakatan yang harus ditandatangani. Karena itu setelah itu tanda tangani berarti kita menyatakan siap dengan segala konsekuensinya. Mudah-mudahan kita Allah berikan kemudahan untuk orang menjadi amanah, bukan saja amanah dalam arti amanah kepada Allah dalam arti secara vertikal hablum minallah, tetapi juga kita mampu menjadi orang yang amanah dalam arti hubungan kita kepada sesama, termasuk hubungan kerja kita dengan perusahaan. Fa'taiburu ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin, khatib ingin bacakan satu hadis lagi untuk kita, mudah-mudahan menjadi bekal kita dalam hidup dan kehidupan kita. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmizi masing-masing di dalam kitab sunannya. Nabi SAW bersabda, Adil amanata ila man tamak. Tunaikanlah amanah itu kepada orang yang memberikan amanah kepadamu. Dan pesan terakhir beliau, wala takhun man khanaka. Jangan kamu berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. Ini penting. Jangan dibalas pengkhianatan orang dengan cara kita berbuat khianat pula kepada dia. Nabi mengajarkan kepada kita, wa ahsin ila man asa'a ilaik. Berbuat baiklah kamu sekalipun kepada orang yang berbuat buruk, berperilaku buruk kepadamu. Inilah istilahnya, istimewanya umat Muhammad itu ada di situ. Kalau kita mampu berbuat jujur, berbuat baik kepada orang karena orang itu baik kepada kita, ini tidak istimewa. Keistimewaan umat ini di bawah bimbingan Rasul adalah dia mampu berbuat baik sekalipun orang berbuat buruk kepada dia. Dia mampu berbuat jujur, berbuat amanah sekalipun orang berkhianat kepadanya. Oleh karena itu, jadilah kita sebagai hamba Allah yang mukminun haqqa, mukmin yang sesungguhnya, atau takwa yang haqqa tuqati. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'awat amin ya qadil hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.